ciri-ciri hari kiamat kata Rasulullah, nanti negara-negara Arab ini akan menghijau dan ujug-ujug akan banyak apa? Sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Jami Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita bersyukur kepada Allah menghadirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, ya, termasuk nikmat aman damai. Ini nikmat yang besar. Tanyakan kepada saudara-saudara kita, khususnya hari ini yang ada di bumi Palestina, betapa tidak nyamannya, betapa tidak enaknya dalam kondisi tidak aman dan tidak damai, ya. Dan ini mereka bukan sehari dua hari. Kalau baca sejarahnya dari tahun 1967, ya, sebetulnya dijajah dari 1917 atau 18. Tapi tahun 67 negara Arab semuanya sepakat, ternyata nggak bisa mengalahkan, kalah. Akhirnya ya Palestina sampai sekarang dikuasai oleh orang-orang Zionis. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha istiqomah sehingga nanti mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat serta dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, ya. Dan hari kiamat ini yaumul akhir atau yaumul qiyamah atau banyak nama-nama yang lain, salah satu di antara ruknun min arkanil iman, rukun di antara rukun-rukun iman yang berapa? 6, ya. Makanya penting para ulama membuat kitab, menyusun, menyimpulkan dari ayat-ayat, hadis-hadis, dan tidak sedikit kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kemarin kita sudah sampai nomor ke yang 11. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ke nomor yang ke-12. Apa tanda hari kiamat yang nomor 12? Syuyu'ul amni warraha, yaitu tersebar luasnya rasa aman dan kesejahteraan. Ya, jadi kalau di dunia ini aman, dan kalau aman umumnya masyarakatnya sejahtera, ya. Karena apa? Di antara salah satu penyebab orang gak bisa sejahtera itu gak nyaman, gak aman. Nah, makanya ini ketika terjadi ini, ya, ini salah satu tanda hari kiamat. Jazakumullah khairan. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Apa yang dimaksud di sini? Kata Syekh dalam kitab ini, Ashal muslimuna zamanan fi Makkah wal Madinah wa hum ma baina qitalil a'da wa taqarrubil hurub. Kalau kita membaca dalam sejarah kaum muslimin, khususnya sebelum menyebar dulu ketika mereka masih sempit tinggal di kota Mekah dan Madinah, yang terjadi pada mereka hanya peperangan dengan apa? Peperangan. Bapak Ibu kalau baca khususnya yang periode Madinah, hampir kalau dihitung 27 kali Rasulullah memimpin perang langsung, dan ada beberapa Rasulullah mengutus para sahabat untuk memimpin perang. Kalau dihitung tiap 2 pekan sekali Rasulullah itu memimpin perang, ya. Ini makanya orang kalau dalam kondisi perang kira-kira aman apa nggak aman? Nggak aman.
Ya, nah ini Rasulullah menyampaikan kalian gak perlu khawatir, nanti ada masanya akan terjadi di mana kaum muslimin dimanapun benar-benar merasakan apa? Aman dan nyaman. Ya, dan ini subhanallah, ternyata prediksi ini hadis Rasulullah SAW mengenai hal ini sudah terjadi. Ya, pernah ada masanya di mana kaum muslimin betul-betul merasakan aman, damai dan tidak ada ketakutan sama sekali. Apa hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau namanya Al-Musnad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'uda, sampai kembali ardul arabi, yaitu tanah yang ada di negeri Arab. Kembali kepada apa? Murujan wa anhara, tanahnya subur dan banyak sungai-sungai. Ya, kalau kita perhatikan negara-negara Arab ini memang sedikit sekali daerah yang di situ banyak kawasan apa? Hijaunya. Rata-rata memang kering kerontang. Ciri-ciri hari kiamat kata Rasulullah, nanti negara-negara Arab ini akan menghijau dan ujug-ujug akan banyak apa? Sungai. Bapak Ibu, kalau ada orang Arab di sini, mereka melihat yang namanya air terjun, itu seperti halnya dapat apa itu? Ya luar biasa. Mereka kalau ke puncak, di antara yang paling mereka senang itu selain yang hijau-hijau adalah apa? Shalal bahasa Arabnya. Ya, artinya apa? Air terjun. Orang kita nggak ada yang nyemplung, mereka nyemplung. Ya, kenapa? Memang langka di sana. Dan air terjun itu ada, biasanya berasal dari gunung kemudian ngalir ke sungai, ke bawah, gitu ya. Nah, ini nanti tidak akan terjadi hari kiamat kecuali negara-negara Arab, tanah-tanahnya, negeri-negerinya mereka menjadi subur dan banyak apa? Sungai-sungai. Wa hatta yasirur raqibu, dan sampai seseorang yang berjalan atau mengendarai sesuatu apapun, bainal Iraqi wa Makkah, di antara dua kota, yaitu kota Irak dan kota Mekah. La yakhafu illa dhalalat tariq, tidak ada yang ditakuti bahkan sampai penyamun yang ada di jalan. Ya. Jadi ini kata Rasulullah, nanti akan ada satu waktu di mana kaum muslimin kalau mau haji orang Irak ke Mekah, jalan kaki atau naik kendaraan, gak perlu ada yang jaga, gak perlu ada yang menjaga mereka dan takut dari yang namanya begal-begal di jalanan, gak perlu. Masya Allah. Wa hatta yaksurul haraj, dan kata Rasulullah sampai nanti banyak yang namanya al-haraj. Para sahabat bingung, bertanya mereka, bertanya para sahabat, wa mal haraju ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj? Qala al-qatlu, yaitu saling bunuh satu sama lain. Ya, jadi ini aman, kacau lagi. Ya, orang kalau saling bunuh berarti terjadi apa? Kekacauan. Ya, nah ini makanya kita melihat hari ini termasuk yang terjadi di bumi Palestina, dan ini bagian daripada negara-negara yang termasuk, ya bahkan secara bahasa mereka menggunakan bahasa Arab. Ini sudah disampaikan, diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini terjadi aman kemudian kacau sampai nanti turunnya Al-Mahdi wa Isa alaihi salam. Ya, kemudian turun nanti Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu dan Nabi Isa, dan terjadi lagi pada saat itu di mana zaman masa semuanya merasakan aman. Jadi kalau kita ini sekarang lagi kacau-kacaunya semua ini negara, ya Ukraina dengan Rusia kan belum selesai, Palestina dengan Israel, bahkan Israel ini diminta oleh PBB hentikan gencatan senjata, kata dia oke, kita kasih 4 jam saja, sisanya nggak akan kita hentikan. Jadi mereka hanya berhenti mengirimkan rudal. Kalau kita alhamdulillah Allah kasih guyur hujan, berkah, adem. Ya, kalau orang-orang Palestina mereka digempur dengan apa? Rudal persenjataan. Ya, mereka didesak orang-orang Israel ini. Yang terakhir info yang kami baca itu mereka oke, kita berhenti tapi hanya 4 jam saja.
Jadi sisanya 24 jam mereka terus akan melemparkan apa? Rudal-rudal dan senjata. Ya, nah ini akan terus terjadi. Sebelumnya di Sudan kacau, di Yaman luar biasa, sebelumnya di Suriah, di Mesir, ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah melewati ini. Nah, mereka sekarang mengalami ini, nanti akan ada pada waktunya mereka akan mengalami aman nyaman. Tapi ingat, itu berarti tanda kiamat sudah apa? Dekat. Karena nanti kacau-kacaunya paling parah, turunnya Al-Mahdi dengan Isa alaihi salam. Ya, ini jadi tanda yang ke-12 adalah semakin tersebar luasnya rasa aman dan kesejahteraan. Ya, dan ini sudah terjadi dan akan terus berlangsung sampai nanti terjadi hari kiamat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hari kiamat, zuhurunarin minal Hijaz. Nampaknya keluarnya nar, api. Ya, dari mana? Dari Hijaz. Hijaz ini sebutan untuk negara yang sekarang namanya Arab Saudi. Dulu dikenalnya Mekah, Madinah, itu namanya apa? Hijaz. Riyadh ibu kotanya Najd. Tapi setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua berubah-ubah namanya. Palestina dulu bukan negara, kota. Ya, negaranya disebutnya apa? Kawasannya Syam. Ya, Jordan, Libanon, Suriah, Palestina, satu kawasan. Dulu orangnya nyebutnya Syam semua, ya. Dan di sini adalah kota para ulama, kota Islam yang sangat luar biasa selama berabad-abad, ya. Nah, sekarang berubah menjadi negara-negara kecil. Ya, sama dengan Indonesia. Dulu kan Nusantara, mencakup Singapura, bahkan sebagian Thailand, apalagi jangan tanya Malaysia, Brunei Darussalam yang satu rumpun, ya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua khususnya, nah ini dipelah-belah, ya. Nah, ini namanya Hijaz, ya. Nah, gimana ceritanya atau tanda-tandanya penjelasan para ulama terkait dengan keluarnya api dari Hijaz ini? Ini kata para ulama, khurujun nar min ardil Hijaz, keluarnya api dari yang namanya Hijaz, min jiwaril Madinatil Munawwarah, dari samping kota yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan menurut catatan para ulama dan para sejarawan bahwa ini sudah terjadi pada tahun 654 Hijriah. Artinya di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah akhir. Ya, jadi ini sudah terjadi, ya, di mana pada saat itu kata Imam Ibnu Katsir, ini ada sebuah api yang mana api ini muncul dari gunung. Ya, nama gunungnya Malise. Nah, Malise, orang bahasa Arabnya tulisannya Al-Malis, bahasa Latinnya Malise. Ya, dan ini dekat dari kota Madinah, di mana apinya ini nyala lama. Ya, di Indonesia yang cukup parah ya Krakatau dulu. Kemudian di Tasikmalaya apa? Galunggung, ya, tahun 80 tuh, ya, sampai tembus ke Jakarta. Nah, ini ada kejadian di mana api keluar dari Hijaz di samping kota Madinah sampai apa kata Imam Ibnu Katsir? Min ardil Hijaz, keluar apinya dari Hijaz, wallati adha'at, sampai cahayanya api yang menyala-nyala ini menerangi a'naqal ibli bi Busra, yaitu kandang-kandang unta yang ada di Busra. Busra ini adalah salah satu kota yang ada di Suriah. Bayangkan kejadiannya di samping kota Madinah, tapi apinya sampai ke mana? Suriah. Berarti ini parah, ya. Makanya para ulama, para sejarah mencatat, ya. Bahkan kata para ulama dulu sampai para perempuan, dulu kan belum ada listrik seperti kita sekarang. Mereka menenun pakaian itu bukan menyalakan listrik sendiri, bukan menyalakan api sendiri, tapi dipakai dari apa? Bekas letusan ini. Jadi letusan ini terang terus. Mereka kalau menenun pakaian malam atau belajar, nah itu daripada apa? Api yang menyala-nyala ini. Masya Allah, ya. Dan ini ternyata disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana hadis ini dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau Rasulullah bersabda nggak mungkin nggak terjadi. Ya, kalau belum terjadi ya tinggal nunggu waktunya. Ya, kalau sudah terjadi ya memang Rasulullah bukan peramal. Rasulullah apapun yang disampaikan kalau hadisnya benar itu keluar dari mulut yang mulianya Rasulullah pasti akan dapat terjadi. Karena ini berita informasi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata beliau? La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takhruja narun, sampai keluar api min ardil Hijaz, dari bumi Hijaz, tudi ulaha, yang mana api ini bisa menerangi a'nakal ibili bi Busra, yaitu kandang-kandang unta yang ada di Busra, di Suriah. Ya, Masya Allah. Ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita percaya apa nggak percaya? Nah, wajib percaya. Sekalipun kita tidak bisa membuktikannya dengan kasat mata, tapi minimal kita harus mengimani, mengamini dan meyakini bahwa hal itu pasti akan apa? Terjadi. Ya. Nah, menurut seorang ulama namanya Abu Syamah, ya, beliau menerangkan lebih jelas lagi. Ini kejadiannya pada malam Rabu tanggal 3 Jumadal Akhirah tahun 654. Ya, jadi ini dicatat oleh para ulama. Ya, karena kejadian ini besar, ya, dan menyebar ke beberapa negara, makanya para ulama merangkumnya, mencatatnya, dan ini ternyata sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini mudah-mudahan kita yakin apapun, ya, termasuk kita mengingatkan ini sekarang mulai banyak gerakan-gerakan yang memang dihadirkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia, yang namanya LGBT ini. Ya, harus hati-hati. Orang dulu ya agak jijik ngelihat yang gitu. Sekarang orang biasa aja. Apalagi di masyarakat kota. Ya, ini harus hati-hati. Termasuk dalam beberapa hari ke depan, informasi yang kita dapatkan, mereka akan ada konser-konser itu. Ya, ini harus hati-hati anak-anak kita. Saya selalu ingatkan, dan konser-konser itu umumnya kalau pakai logika malam, ngantri lama, tapi selalu nggak tahu kalau ajakan setan itu cepet itu lakunya. Ya, bayar tiketnya kan nggak murah itu. Ya, dan orang ngantri dia mau buang hajat aja susah. Ya, tapi itulah memang biasanya ajakan kepada keburukan, walaupun susah, walaupun nggak mengenakan, biasanya dianggap apa? Nikmat saja. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ini termasuk, kalau saya yakin kalau bapak kayaknya nggak ada kerjaan yang gitu ya. Nah, ini anak-anak kita, ya, tanggal berapa itu? 17 apa? Nah, 15 ya, 15 November. Nah, ini harus hati-hati tuh ya, jagain ya, karena saya yakin itu beli tiketnya beda dengan kalau kita mau nonton bola dulu ngantri-ngantri. Sekarang sudah online semua. Jadi ujug-ujug boleh jadi anak kita nggak ada. Nah, harus tahu itu. Ya, supaya apa? Nauzubillah, kalau mereka sudah tergabung mendukung yang seperti itu, khawatir awalnya bukan pelaku tapi nanti malah apa? Terjerumus kepada apa? Hal-hal, dan ini dikecam dalam Al-Qur'an, dikecam dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan kesimpulan para ulama termasuk min kabairiz dzunub, termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya, karena apa? Melampiaskan syahwat bukan pada tempatnya. Kalau dalam Islam boleh diakomodir, tapi dengan jalur yang namanya apa? Pernikahan. Ya, dan yang namanya nikah laki perempuan. Kalau ini kan laki dengan laki, sama dengan sendal kanan dengan kanan, kan nggak lucu. Ya, kalau pasangan itu ya harus pasti beda, kiri kanan, ya, atas bawah. Kalau ini laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bahkan nauzubillah ada bahkan yang transgender, ganti jenis kelamin, ya, nauzubillah. Ya, ini mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, dan kita selain berdoa kepada Allah, perhatikan anak-anak kita, karena ini adalah tanggung jawab kita, nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecolongan. Ya, ini dalam rangka wa tawasau bis sabri
wa tawasau bil haqqi. Jangan sampai ada yang kecolongan ini. Insyaallah tanggalnya sudah ketahuan, harinya hari apa. Kalau ada yang mulai ada tanda-tanda ke sana, nah ini kalau bisa kita jaga gawang ya. Jangan sampai kecolongan. Nasallallahu salamah. Mudah-mudahan kita dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ke-14, tanda-tanda hari kiamat adalah qitalut Turki. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Turki. Nah, ini sudah lewat ini, ya. Karena Turki hari ini alhamdulillah mayoritas termasuk negara dengan jumlah muslim yang penduduknya paling banyak. Ya, bahkan dalam sejarah kerajaan terakhir, pemerintahan terakhir negara Islam adanya di mana? Di Turki. Yaitu Turki Utsmani, ya. Bahasa Latinnya Ottoman. Kalau dalam bahasa Arabnya Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, ya, Al-Utsmaniyah. Nih logatnya beda. Orang Latin dengan orang Arab, ya. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan qitalu Turki di sini? Taqaddama anna min alamati sa'ati hurubun wa ma'arik. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, di antara tanda-tanda kiamat kebanyakan adalah peperangan dan peperangan. Ya. Dan ini sampai hari kiamat, Bapak Ibu, akan terjadi terus perang. Ya. Kenapa? Karena yang namanya sira', pertentangan antara yang hak dengan yang batil, itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Jangan dikira bahwa kita akan tidur nyenyak, nggak ada. Ya. Sampai nanti hari kiamat selalu akan ada orang yang memang kiblatnya Fir'aun, kiblatnya Nabi Musa. Kiblatnya Rasulullah SAW, kiblatnya Abu Jahal, Abu Lahab, akan ada terus. Ya, tinggal yang jadi persoalan kita ada di posisi mana nih? Dalam hak alhamdulillah. Kalau batil berarti kita harus segera balik kepada Allah. Jangan sampai pas kita meninggal dunia kita masih memegang yang namanya apa? Kebatilan. Ya, nauzubillah. Ya, ini akan terjadi. Dan di antara peperangan yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, adalah annaha taqa'u bainal muslimina wa ghairihim, yaitu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan selain mereka. Wa min dzalika wuqu'u ma'arakati bainal muslimina wa Turk. Dan di antara informasi kabar yang disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Turki. Bangsa Turki yang terkenal dulu ada yang namanya Tatar dengan Mongol. Ya, dan dalam hadisnya Rasulullah sebutkan ciri-cirinya. Dan kalau dilihat sekarang subhanallah, Rasulullah nggak pernah ke Turki, nggak pernah tuh. Tapi bisa tahu dari mana? Itulah informasi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kata para ulama, wa qad hasala dzalikal qital, dan peperangan ini sungguh sudah terjadi fi asri sahabah, pada masa hidupnya masih ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi awwali khilafati Bani Umayyah, yaitu pada permulaan kekhalifahan Bani Umayyah, ya. Wa hazamu, dan mereka berperang dengan Turki, wa ghanamu minhum, dan mereka mendapatkan kemenangan. Makanya dalam catatan sejarah, Turki termasuk yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, berada dalam genggaman kaum muslimin cukup lama. Bahkan hari ini masih ada kuburan peninggalan seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ke Turki dan di situ ada ziarah, siyaha, ya, wisata rohani, wisata religius, biasanya salah satu yang dikunjungi napaktilas yaitu ada makam seorang sahabat namanya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, padahal Abu Ayyub Al-Ansari ini asli orang Madinah yang rumahnya sebelum Rasulullah SAW punya rumah kurang lebih 6 sampai 7 bulan, ini Rasulullah nginep di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata sahabat ini meninggalnya di mana? Di Turki. Ya, di Istanbul, sampai sekarang masih ada, ya. Dari mana informasinya? Fa'an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Ya, ini laqab, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, jarang ada orang tahu namanya, ya kan? Nah, karena apa? Lebih dikenal dengan siapa? Abu Hurairah. Ya, apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilu turka, sampai kalian memerangi atau berperang dengan orang-orang Turki. Ya, gimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah, sigharul a'yun, mereka itu matanya kecil-kecil, agak sipit-sipit. Ya, lihat orang Turki. Humrul wujuh, warna mukanya agak kemerah-merahan. Ya, jadi Turki ini Eropa juga bukan, Arab juga enggak. Nah, pertengahan itu. Ya, Rasulullah nggak pernah ke sana, tapi bisa tahu ini, sampai menjelaskan apa matanya, bentuk matanya seperti apa. Ya, nah, padahal kalau secara logika kan nggak mungkin. Ya, orang tahu kalau nggak pernah ke sana atau dapat informasi. Tapi ini ternyata memang tadi informasinya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Zalafal unuf, dan hidung mereka itu mancung-mancung. Ya, orang Turki mancung. Makanya Bapak Ibu kalau hilang di Turki gampang nyarinya. Ya, jadi kalau kita hilang di Turki ini gampang. Sama dengan kalau hilang di Afrika gampang, ini paling putih kita. Udah ketahuan dari jauh aja udah. Ya, ya kalau ini orang Turki ini hidungnya mancung-mancung. Ya, mancung-mancung. Ka'anna wujuhahumul mijanal mutraqah. Bahkan kata Rasulullah, muka-muka mereka ini, mereka orang Turki ini, ya, wajahnya itu agak-agak bulat-bulat. Ya, ini gambaran yang digambarkan sampai sejelas ini, ya, Rasulullah, wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat hatta tuqatilu qauman, sampai kalian berperang dengan sebuah kaum, ni'aluhum asyi'ar, yang mana sendal mereka terbuat dari bulu. Ya, jadi orang Arab nggak ada cerita bikin sendal dari bulu. Bikin sendal dari apa? Mereka umumnya dari kulit-kulit binatang. Ya, tapi ini Rasulullah, kalian akan berperang dengan sebuah kaum yang mana mereka membuat sendal, sendalnya ya bahannya dari apa, Bu? Bulu. Ya, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penjelasan para ulama, wal muradu bihim, yang dimaksud dengan Turki di sini, ya, karena Turki sekarang dengan dulu beda. Karena tadi sudah ada apa? Ketika Perang Dunia Kedua sudah lain ini. Ya, nggak tahu ini, jangan-jangan dulu ini masuknya Jakarta kita ini. Ya kan? Sekarang jadi Bekasi, kota Bekasi karena memang ada apa? Nah, perubahan-perubahan, dibatasi, oh ini karena jumlah penduduknya sekian maka diganti dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mereka adalah At-Tatar, yaitu bangsa Tatar, wal Mughul, dan orang-orang apa? Mongol. Dan orang Mongolia ini termasuk mereka yang nanti menjatuhkan kekhalifahan Bani Abbasiyah, di mana ibu kota kaum muslimin yang namanya Baghdad tahun 655 dihancur leburkan. Dan orang-orang Mongol, orang-orang Tatar ini memang bengis-bengis. Ya. Jadi kaum muslimin punya perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Semua kitabnya itu dilempar ke laut. Sampai kata para ulama kalau ada orang ke laut jalan kaki bisa nyebrang gitu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya kaum muslimin mengalami kemajuan luar biasa, tapi memang orang Tatar ini bengis-bengis, ya. Nah, ini baca sejarahnya ketika Baghdad jatuh ke tangan orang-orang Mongol ini. Dan ini ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang ke-14. Yang ke-15 yang terakhir pada malam hari ini. Nih, mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini nampaknya tanda-tanda ini akan terus berlanjut sampai nanti. Apa tanda hari kiamat yang ke-15? Zuhuru rijalu zalamah, munculnya orang-orang pemimpin yang zalim. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan nanti dalam hadisnya lebih spesifik, ya deribunan nas, mereka memukuli manusia bisyat, dengan pecut. Ya, dan ini tandanya sudah terjadi dan akan terus apa? Terjadi. Ya, harusnya kan pemimpin itu kalau dalam pandangan Islam dia menjadi khadim, pembantu, pelayan untuk siapa? Yang dipimpinnya. Tapi malah berbalik arah, banyak pemimpin bukan dia melayani, malah ingin
tapi masih mending kalau dilayani. Ya kan? Tapi ini mereka bahkan menzolimi. Bahkan tidak sedikit di antara rakyatnya, nasallallahu salama, yang mereka dipecut, mereka dipenjarakan, bahkan dibunuh. Dan dalam sejarah kaum muslimin ada seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, ini orangnya bengis luar biasa. Ada khatib khutbah Jumat saja dia stop kelamaan. Berhenti. Kan sekarang seburuk-buruknya pemimpin di kita kalau khutbah Jumat kan nggak ada yang kayak gitu. Nah, ini dalam sejarah Islam ada, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya, bahkan seorang sahabat Rasulullah Abdullah bin Zubair, anak laki-laki pertama yang terlahir di kota Madinah, dia mutilasi. Ya, padahal ini sahabat nggak salah apa-apa. Hanya dia memberikan nasihat, ini cara kamu memimpin ini salah. Tapi ini orang memang diingatkan malah semakin ngamuk. Gitu ya, nauzubillah. Harusnya orang kalau salah diingatkan dia mengucapkan apa? Terima kasih ya, nauzubillah. Makanya ini nama ini ya banyak ya, tapi yang paling dikenal namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya. Ini luar biasa, sampai-sampai dicatat oleh para ulama, bahkan tidak sedikit yang sampai sekarang menulis ulang-ulang dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda, karena kejadian ini memang menyedihkan ya. Dan ternyata ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa min alamatis sa'ah, dan di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, allati akhbara biha nabiyunal karim sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'wanul hukamiz zalamah, yaitu akan adanya para pemimpin yang mereka berbuat zalim ya. Dan zalimnya bukan kezaliman biasa, tapi ini luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Alladzina yajlidunan nasa bisyat, yaitu para pemimpin ini memecuti manusia, rakyatnya dengan apa? Pecut. Kalau di zaman Firaun, kalau ada anak laki-laki lahir dibunuh ya. Kalau anak perempuan dibiarkan apa? Hidup. Kenapa? Karena menurut para peramalnya ini nanti akan lahir seorang anak laki-laki yang akan apa? Mengambil kekuasaan Firaun. Ya, yang diselamatkan oleh Allah diantaranya yang lahir pada saat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya. Bagaimana cara mereka memecut? Allati tushbihu aznabal baqar. Mereka memecut manusia ini seperti halnya bakor, yaitu apa? Sapi. Jadi sapi biar maju kan biasanya apa? Dipecut. Masya Allah ya. Jadi ini manusia diperlakukan seperti apa? Binatang ya. Wa minasyati bi anwa'iha, dan yang dimaksud pecut di sini bukan hanya pecut tradisional ya. Al-jildiyah, boleh jadi yang terbuat dari kulit-kulit ya, orang dulu kan dari kulit. Wal kahrubaiyah, dan bahkan boleh jadi dari listrik. Jadi ada cara menyiksa orang, dimasukkan ke dalam ruangan disetrum. Nah, ini juga maknanya sama ya. Yang jelas semua hal ini menyiksa orang yang tidak bersalah, dan orang yang memimpin ini banyak yang berlaku seperti ini ya. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira sekarang ada apa enggak? Ya, saya mendengar langsung dari orang yang benar-benar mengalami. Jadi dia seorang dai, berdakwah, pernah dimasukkan penjara dan diperlakukan luar biasa. Ukuran tempat dia dimasukkan ke dalam penjaranya itu hanya 1 kali 1,5 meter. Jadi dia buang hajat di situ, segala di situ, termasuk yang baru keluar ini kemarin. Luar biasa itu ya. Makanya alhamdulillah kita nggak mengalami itu. Itu kalau kita mendengar yang, tapi ternyata orang-orang yang diuji oleh Allah dengan seperti itu memang mereka sudah siap. Kalau orang selevel saya mungkin lain ceritanya. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Makanya kalau kejadian kita harus ulang-ulang. Ini janji siapa? Rasul. Jangan berbalik arah. Maksudnya kalau kita dalam kondisi yang hak, jangan kita berubah menjadi orang batil gara-gara takut apa? Disiksa. Ya, karena apa? Nanti kalau kita berbalik arah, yang tadinya mendukung kebenaran, kebaikan, kita malah nyari mendukung kezaliman.
nanti khawatir kita di dunia selamat, di akhirat malah akan apa, disiksa oleh penjaga api neraka. Nauzubillah, ini lebih berat ya. Fa'an Abi Umamah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakunu akhiruz zaman, akan terjadi pada akhir zaman ya, dan kita awal zaman atau akhir zaman ini sudah akhir ya, dan orang semakin akhir ini sudah semakin kerasa, sama dengan orang semakin tua kan semakin bongkok, semakin susah makan gak enak. Ini sekarang udah mulai banyak gak enak ini ya, termasuk dunia panas kemarin itu nggak normal Bapak, jangan dikira itu seluruh dunia sekarang memperbicarakan tentang ekologi, kembali go green, lain sebetulnya hanya orang-orang yang nggak paham tentang alam nih ya, memang nggak, dan ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Jadi ini kita di dunia ini udah bukan biasa-biasa, bahkan tidak menutup kemungkinan sekarang sudah mulai ada pulau-pulau kecil itu hilang ya. Jadi orang yang mempelajari tentang bumi utuh sebetulnya ada tanda yang nggak biasa-biasa. Makanya orang-orang barat yang masih punya akal, bukan hanya sekedar dia mengambil kekayaan alam ini dengan tanpa aturan, sudah mulai berpikir. Nah ini berbahaya ya, dan ini sudah diisyaratkan oleh apa? Al-Quran ya. Apa kata Rasulullah nanti di akhir zaman? Rijalun ma'ahum siyat, para pemimpin yaitu rijal yang mana mereka kemana-mana nenteng apa? Pecut. Masya Allah. Kaznabil baqar, dan orang dipecuti seperti halnya apa? Buntutnya sapi gitu ya. Yaghuduna fi sakhatillah, mereka terus melakukan hal ini dan mereka mendapatkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kalau ada yang dizolimi doa saja ya. Kalau masih kezolimannya biasa, ya Allah mudah-mudahan ini jadi kafarah saja. Umpamanya kita di selama nggak fisik susah dicarikannya, doa saja kepada Allah. Karena apa? Kadang-kadang di dunia ini orang benar malah susah nyari perlindungan, tapi kalau orang salah malah gampang. Bapak, kalau kita salah nyari perlindungan malah gampang sekarang, tapi kalau kita benar malah nanti kita jadi salah malah ya. Nah, makanya ini mereka ini ya, kita walaupun dizolimi sebetulnya kita mendapatkan kemenangan, keberkahan dari Allah. Tapi kalau orang menzolimi, mereka mengundang apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuruhuna fi ghadabihi, dan mereka memasuki sore harinya dalam rangka apa? Mencari kemarahan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tugas para ulama, tugas orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas para intelektual adalah mengingatkan ketika terjadi kezoliman-kezoliman, karena secara tidak langsung ini mengundang kemurkaan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Umamah. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, kalau ada hadis diriwayatkan oleh orangnya banyak, itu menunjukkan bahwa dia hadisnya lebih kuat gitu. Tapi kalau ada hadis yang meriwayatkannya satu, disebutnya ahad ya, hanya satu orang ya. Seperti apa? Innamal a'malu binniyat, yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab, sahabat lain nggak ada. Tapi kalau ini hadisnya tadi ada Abu Umamah, ini yang kedua diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Kemungkinan kebenarannya lebih kuat daripada yang hanya diriwayatkan apa? Sendiri ya. Nah ini Rasulullah bersabda, sinfani, ada dua golongan, min ummati, di antara umatku. Kata Rasulullah, ini bukan orang lain, agamanya muslim, bahkan boleh jadi dia menganggap Islamnya, Islam saya paling baik ya. Tapi apa kata Rasulullah? Lam arahuma, saya tidak menyaksikan, melihat ya kedua golongan ini, yaitu siapa? Qaumun ma'ahum, satu kaum yang mana mereka siap membawa kemana-mana apa? Pecut ya. Ka'aznabil baqar, dan pecut ini seperti apa? Buntutnya sapi. Yadribuna bihan nas, yang dengan pecut ini mereka memukul, memecut manusia padahal mereka tidak bersalah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Imam Muslim. Ya, ada hadis yang ketiga, ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah ini dalam catatan para ulama hadis termasuk di antara sahabat Rasulullah terbanyak nomor 1. Ya, lebih dari 5.000 hadis. Ya, padahal beliau masuk Islamnya belakangan, tahun ke-8 Hijriah. Jadi berjumpa dengan Rasulullah hanya 2 tahun sekian. Tapi ini sahabat melebihi orang-orang yang awal masuk Islam, Khadijah, Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harisah, ya. Nah, ini sedikit, tapi ini Abu Hurairah. Kenapa? Rahasianya memang karena Abu Hurairah ini fokus. Jadi setelah masuk Islam, beliau tidak pernah lepas senantiasa membersamai siapa? Rasulullah. Ya, dan orang yang fokus sekarang saja bisa mengalahkan orang yang tidak apa? Fokus. Ya, umpamanya nih ada orang yang ikut tahsin seminggu 2 kali. Ada kelompok lain ikut tahsin seminggu 7 hari. Kira-kira hasilnya bakal sama apa beda? Nah, kemungkinan besar secara ini bakal beda. Ya, yang 7 hari otomatis kalau umpamanya dia hafalan akan lebih banyak. Kenapa? 7 kali. Nah, ini Abu Hurairah ini di mana ada Rasulullah, di situ ada siapa? Abu Hurairah. Tambah lagi Abu Hurairah ini dalam catatan para ulama sirah memang tidak tinggal di rumahnya, tapi tinggalnya dengan sahabat yang lain, kurang lebih ada 70 orang, yaitu ahlu suffah. Tidurnya di emperan apa? Masjid. Ya, jadi ini di mana Rasulullah sampai sebagian ada yang lebih detail dari itu, tidurnya Abu Hurairah itu persis di depan pintu rumahnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah bangun malam, kebangun. Gitu. Nah, makanya wajar kalau beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dan ini pelajarannya bagi kita. Kita kalau ingin sesuatu apapun, dekati itu terus. Ya, kita ingin mendapatkan keberkahan Allah, dekati Allah terus. Nggak mungkin kita jauh dari Allah dapat berkah Allah, nggak mungkin. Ya, sama umpamanya kita ingin jadi orang soleh, gaulnya, ngumpulnya bukan dengan orang soleh, nggak mungkin. Ya, minimal kalaupun kita nggak sesoleh mereka, kalau gabung dengan orang soleh, insya Allah kecipratan apa? Kesolehannya. Ya, maka ini sahabat Rasulullah ini kemana-mana. Bahkan Abu Hurairah ini pernah satu kali junub beliau, junub. Ya, lewat ketemu dengan Rasulullah, dia mangkir ke jalan lain gitu. Rasulullah agak, kenapa kamu kok biasanya ketemu dengan saya kalau bahasa sekarang biasa aja, ini dia langsung lari gitu. Ternyata Rasulullah, saya junub dan saya malu kalau bertemu dengan kau dalam kondisi apa? Junub. Kata Rasulullah, selama nggak ada hukumnya nggak ada masalah. Orang junub boleh makan, boleh minum, walaupun yang paling afdal ya memang apa? Suci terlebih dahulu, gitu ya, secara hukum. Tapi ini Abu Hurairah memang luar biasa adabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, intalat bika muddatun, jika umurmu panjang. Ya, dan Abu Hurairah ini termasuk yang Allah agak panjangkan umurnya, walaupun nggak sampai 90-100 tahun. Ya, tapi ini termasuk yang dicatat oleh para ulama umurnya panjang. Ausyakat antara kauman, engkau kata Rasulullah hampir-hampir akan melihat sebuah kaum yaghduna fi sakhatillah, mereka masuk di pagi hari senantiasa dalam murka Allah, wa yaruhuna fi la'natihi, dan kalau masuk di sore hari juga mendapatkan laknat dari siapa? Allah. Fi aidihim, di tangan mereka, mislu aznabil baqar, ada yang dipegang seperti ekor sapi. Maksudnya apa? Pecut. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kejadian tadi sudah disebutkan di antara yang paling dikenal dalam sejarah. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang jadi pemimpin, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada yang dipimpinnya. Tapi kalau ada pemimpin nggak takut kepada Allah, murka kepada yang dipimpinnya, ini jauh daripada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini zaman sudah semakin akhir, ya, kita semakin berbenah. Karena dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita apa? Tinggal. Yang merasa punya dosa segera kita taubat, ya. Karena dalam Islam sebanyak apapun dosa kita,
Yang penting sebelum meninggal kita taubat, insyaallah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baik mudah-mudahan tambah istiqomah, dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.